Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Safwan Al-Farizi. Saya berperan sebagai moderator dari kelompok 3. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Hairunisa, Dwi Atmawati, Andi Rias Dafiq Ardafi, dan yang terakhir Muhammad Dafa Safwan Al-Farizi, yaitu saya sendiri yang berperan sebagai moderator. Adapun pembahasan-pembahasan yang akan dibawakan oleh kelompok kami yaitu pengertian perkembangan kognitif, teori perkembangan kognitif Piaget, teori perkembangan kognitif Lev Vygotsky, perbandingan dan implikasi teori Vygotsky dan Piaget, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sedikit saya jelaskan tentang perkembangan kognitif, yaitu istilah perkembangan dalam pengertian psikologisnya yang paling umum mengacu pada perubahan-perubahan tertentu yang terjadi pada manusia di antara konsepsi dan kematian. Istilah ini tidak diterapkan pada semua perubahan, tetapi pada perubahan-perubahan yang timbul dengan urutan tertentu dan bertahan dalam waktu yang lama. Sedangkan menurut istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya adalah pengertian, mengerti. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia berpikir. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang mengacu pada perubahan-perubahan dalam berpikir. Adapun ciri-ciri pendekatan psikologi perkembangan kognitif yaitu yang pertama, berpusat pada pemikiran dan penalaran, berlawanan dengan perilaku atau perasaan. Yang kedua, pemikiran dan penalaran menjadi lebih berkembang karena bertambahnya pengalaman. Logika yang dimiliki anak juga berubah-ubah menurut usianya. Selanjutnya, jenis penalaran yang dimiliki masing-masing orang paling berpengaruh pada perilaku, perasaan, dan pemikiran manusia. Adapun teori perkembangan kognitif menurut Piaget atau Jean Piaget, yaitu seorang pakar psikologi dari Swiss. Ia menyatakan cara berpikir anak berbeda bukan hanya karena kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Artinya, cara anak-anak berpikir tidak sama dengan orang dewasa. Tatkala dikemukakan pertama kali oleh Piaget, teori ini sangat radikal, tetapi saat ini secara umum sudah diterima dalam psikologi perkembangan kognitif. Teori Piaget ada 4. Yang pertama itu pengaruh pada perkembangan. Piaget mengidentifikasi 4 faktor, yaitu kematangan biologis, aktivis, pengalaman sosial, dan ekuilibrasi yang berinteraksi untuk memengaruhi berbagai perubahan dalam berpikir. Yang kedua yaitu kecenderungan-kecenderungan dasar dalam berpikir. Piaget tertarik pada cara belajar dan cara berpikir anak. Yang ketiga yaitu tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama yang berkolerasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia. Yang keempat yaitu keterbatasan teori Piaget. Sekarang, Piaget tampak meremehkan kemampuan kognitif anak, khususnya anak-anak kecil. Pembagian yang pertama yaitu pengaruh pada perkembangan. Perkembangan kognitif lebih dari sekedar penambahan fakta-fakta dan ide-ide baru, kesimpanan informasi yang sudah ada. Menurut Piaget, sejak lahir sampai mencapai kematangan, proses berpikir berubah secara radikal, meskipun lamban karena kita secara konstan berusaha memahami tentang dunia. Piaget mengidentifikasi 4 faktor yaitu kematangan biologis, aktivitas, pengalaman sosial, dan ekuilibrasi yang berinteraksi untuk memengaruhi berbagai perubahan dalam berpikir. Kecenderungan-kecenderungan dasar dalam berpikir. Piaget melihat perkembangan intelektual sebagai proses membangun model realitas dalam diri. Piaget menyebutkan dunia mental anak terdiri dari 2 model struktur, yaitu pola atau schemas dan operasi atau operations. Adapun pengertiannya, pola atau schemas dalam pandangan Piaget, anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka dengan menggunakan skema untuk menjelaskan hal-hal yang mereka pernah alami.
Pola atau semans adalah paket-paket informasi yang tiap-tiapnya berhubungan dengan suatu aspek dunia, termasuk objek, aksi, dan konsep abstrak. Selanjutnya, operasi atau operations. Operasi berkembang seiring dalam perkembangan otak anak. Anak yang masih kecil belum memiliki operasi sama sekali. Operasi-operasi pertama yang muncul bersifat konkret. Selanjutnya, mereka bisa memahami aturan konsep-konsep abstrak. Kesalahan logika pada pemikiran anak terjadi karena keterbatasan operasi yang dimiliki anak. Piaget melihat tahap-tahap perkembangan kognitif ditunjukkan dengan tipe kesalahan logika yang berbeda-beda. Kesalahan-kesalahan logika ini termasuk artifisialisme, animisme, objek impermanence, egosentrisme, dan ketidakmampuan untuk melakukan konservasi. Artifisialisme yaitu gejala tatkala anak-anak berpikir bahwa manusialah yang bertanggung jawab atas gejala alam. Animisme yaitu gejala tatkala anak-anak berpikir bahwa benda mati seperti mainan dan memiliki sifat-sifat seperti orang dewasa, termasuk perasaan dan motif. Objek impermanence yaitu anak-anak yang masih sangat kecil tidak mengetahui keberadaan suatu benda jika benda itu hilang dari pandangan. Selanjutnya, egosentrisme yaitu kecenderungan anak dalam melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri dan sulit sekali melihat dari sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir, ketidakmampuan untuk melakukan konservasi, yaitu anak-anak kecil sulit untuk menerima gagasan tentang konservasi, yaitu bahwa kuantitas benda-benda sebenarnya sama walaupun penampilannya berubah. Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Periode sensori motor dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya periode praoperasional dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Periode operasional konkret dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir periode operasional formal usia 11 tahun sampai dewasa. Keterbatasan dari teori Piaget. Sekarang Piaget tampak meremehkan kemampuan kognitif anak, khususnya anak-anak kecil. Masalah-masalah yang disodorkannya kepada anak kecil mungkin terlalu sulit dan pengarahannya terlalu membingungkan. Sebagai contoh, hasil studi Jerman dan teman-teman sejawarnya menunjukkan bahwa anak-anak prasekolah tahu jauh lebih banyak tentang konsep jumlah dibanding yang dipikirkan Piaget. Bahkan jika kadang-kadang mereka membuat kesalahan atau tampak kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori perkembangan kognitif Vygotsky dan juga perbandingan antara teori Piaget dan teori Vygotsky. Langsung saja ke materi pertama, teori perkembangan kognitif Vygotsky. Lev Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar, seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Namun, anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, konsep teori Vygotsky. Jadi terdapat 3 konsep pada teori Vygotsky. Konsep yang pertama yaitu konsep perkembangan proksimal. Untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Konsep kedua, konsep scaffolding. Mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Yang terakhir, yaitu konsep bahasa dan pemikiran. Anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. Yang terakhir, perbandingan teori Piaget dan Vygotsky.
Pada bidang sosial dan budaya, Piaget penekanannya sedikit, sedangkan Vygotsky penekanannya kuat. Pada konstruktivisme, Piaget konstruktivismenya kognitif, sedangkan Vygotsky konstruktivisme sosial. Pada proses kunci, Piaget menggunakan skema, asimilasi, akomodasi, operasi, konservasi, klarifikasi, pemikiran hipotesis dedukatif. Sedangkan Vygotsky pandangan terhadap pendidikan. Menurut Piaget, pendidikan hanya menyempurnakan keahlian kognitif anak yang telah muncul sebelumnya. Sedangkan menurut Vygotsky, pendidikan memegang peran penting dalam membantu anak mempelajari alat-alat budaya. Dan pada tahapannya, Piaget penekanan kuat pada beberapa tahapan seperti sensi motor, praoperasional, operasional, konkret, dan operasional formal. Sedangkan menurut Vygotsky, tidak ada tahapan umum perkembangan yang diusulkan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalana Rizky dan di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori Vygotsky dan perkembangan kognitif pada seorang anak. Jadi dalam teori Vygotsky ditentukan setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif sehingga siswa mampu beradaptasi di sekitar soal-soal dan memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam zona of proximal development. Dalam pembelajaran ini juga ditekankan scaffolding sehingga siswa lebih bertanggung jawab pada pembelajarannya sendiri. Selain mendapatkan pemahaman, siswa juga mendapatkan dukungan antar siswa lain dan mendapatkan dukungan dari guru yang selalu mendampingi mereka. Terkadang guru terbaik adalah siswa yang mampu menemukan cara dan mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Faktor perkembangan kognitif pada seorang anak. Ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada seorang anak. Yang pertama adalah kematangan, kedua pengalaman fisik, ketiga pengalaman sosial, 4 keseimbangan, dan 5 adaptasi. Dari kelima faktor tersebut bisa disimpulkan bahwa faktor utama perkembangan kognitif pada anak yaitu kematangan. Piaget mengatakan bahwa pengalaman yang didapat dari lingkungan dan kematangan mempengaruhi perkembangan kognitif pada seorang anak. Semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin komplekslah susunan sel mereka. Semakin dewasa seseorang, maka mereka akan mengalami adaptasi biologis pada lingkungannya yang mengakibatkan perubahan kualitatif pada kognitif mereka. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan yang dibawakan oleh kelompok kami yaitu perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan knowledge atau pengetahuan. Dalam Dictionary of Psychology karya Drever dijelaskan bahwa kata kognisi merupakan istilah umum yang mencangkup segenap mode pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, dan penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Hal ini, Jean Piaget dalam teorinya lebih menekankan pada bagaimana pendidik untuk lebih memahami pikiran anak-anak, sedangkan menurut John Vygotsky lebih menekankan melalui pengajaran secara langsung dengan perantara orang dewasa atau teman sebayanya yang dianggap lebih mampu. Jadi dalam teori ini, melakukan sebuah diskusi dan belajar kelompok sangat dianjurkan dalam pembelajaran. Selain itu, Vygotsky juga menekankan pentingnya peran aktif seseorang dalam membangun pengetahuannya. Maksudnya, perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu itu sendiri secara aktif, juga oleh lingkungan sosial yang aktif pula, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membawa nilai manfaat kepada semua orang, terutama untuk kelompok kami sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.